والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini pembahasan kita tidak lagi melanjutkan pelajaran tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, tetapi membahas tentang bulan yang akan datang, bulan Ramadan. Perjumpaan ini dan insyaallah pelajaran yang akan datang minggu ini dan minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Kemudian pekan terakhir itu sudah kita liburkan karena ada pelajaran yang lain atau di tempat yang lain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemahabijaksanaan Allah yang salah satu namanya adalah Al-Hakim. Salah satu dari nama-nama Allah. Ini anak siapa? Ada bapaknya? Paling kurang mengganggu saya. Barakallahu fiik. Di antara kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamaratakan kemuliaan atau nilai-nilai makhluk-makhluknya, di mana Allah membedakan satu sama lain. Allah muliakan sebagian makhluknya dari makhluknya yang lain. Allah istimewakan sebahagian yang Ia cipta dari apa-apa yang Ia cipta yang lainnya, baik dari segi waktu, zaman, maupun tempat, maupun manusia, ya, atau bangsa, dari bangsa malaikat dengan bangsa manusia, ya, langit dengan bumi, malam dengan siang, ya, neraka dan surga, dibeda-bedakan oleh Allah. Bahkan di antara para rasul pun kemuliaannya tidak sama. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami utamakan sebahagian dari yang lain. Semua mereka rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi derajatnya, tingkatan kemuliaannya berbeda-beda. Makanya ada minhum man kallama Allah. Di antara para rasul itu ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya tanpa perantara. Karena semua rasul Allah berbicara dengan mereka melalui perantara, yaitu malaikat Jibril
Adapun Rasul yang diistimewakan oleh Allah itu tanpa ada perantara, ya, yaitu Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya tanpa perantara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ya. Jadi itu keistimewaannya. Ada Rasul yang dipilih oleh Allah sebagai kekasih. Allah memilihnya sebagai kekasih, Khalil. Khalil, kha lam ya lam, Khalil diambil dari kata khullah. Kha lam bertasydid ta. Itu asal katanya, masdarnya khullah. Al-khullah adalah tingkatan cinta yang tertinggi, a'la maratibil mahabbah. Itu yang khullah. Allah pilih seorang rasul, atau Allah pilih sebagian rasul sebagai khalil, yaitu rasul yang paling dicintai oleh Allah. Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah memilih atau menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim. Nabi Musa tadi digelari dengan Kalimullah karena Allah langsung berbicara dengannya. Nabi Ibrahim digelari dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman atau Khalilullah, karena dia Rasul yang dipilih oleh Allah sebagai Khalil, ya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedua-duanya. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan keutamaan Nabi Musa tadi, dan Nabi SAW juga mendapatkan keutamaan Nabi Ibrahim. Berarti yang termulia siapa? Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Nabi kita SAW, Allah langsung berbicara dengannya tanpa perantara di malam Mi'raj. Memang dia bersama malaikat Jibril, tetapi Allah langsung menurunkan perintah salat tanpa salat 5 waktu, menurunkan perintah salat 5 waktu tanpa perantara, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan langsung untuk salat, awalnya 50 kali sehari semalam, kemudian diturunkan, dikurangi sampai 5 kali sehari semalam. Berarti Nabi kita Kalimullah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga Khalilullah. Dia yang mengatakan dalam hadisnya, innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Allah mengangkat saya sebagai khalilnya sebagaimana dia telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Ini semuanya merupakan bentuk kemahabijaksanaan Allah ketika Allah tidak menyamaratakan para rasul. Kalau para rasul saja tidak sama kemuliaannya, maka yang lain-lainnya tidak sama. Ya, para rasul dengan Nabi berbeda. Ini kenapa? Ada Randy? Para rasul dengan para nabi
Para rasul dengan para nabi berbeda. Ya. Seorang rasul dengan nabi berbeda kemuliaannya. Rasul yang sebagai seorang rasul yang sudah pasti berstatus nabi tidak sama dengan nabi yang belum tentu rasul. Karena para ulama mengatakan setiap rasul sudah pasti nabi. Setiap rasul sudah pasti nabi, 2 jabatan langsung. Sementara tidak setiap nabi rasul. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa rasul dan nabi ini tidak sama kemuliaannya. Sebagaimana di antara para rasul tadi juga tidak sama kemuliaan mereka. Itu dari kalangan para nabi dan rasul yang memang semua mereka adalah pilihan Allah. Allah yang memilih mereka. Dari sekian banyak manusia dicipta oleh Allah, diambil mereka satu persatu sebagai rasul dan nabi. Jadi yang memilih bukan manusia, yang memilih Allah. Ya, makanya mereka diistilahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Mustafaina. Al-Mustafa artinya orang yang dipilih. Sementara jamaknya al-mustafaina, orang-orang yang dipilih. Jadi yang memilih mereka Allah. Itu sudah tidak sama derajat dan keutamaan serta kemuliaannya. Tentu selain mereka tidak akan sama. Kita contohkan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi juga tidak sama derajat kemuliaan mereka. Yang termulia dari kalangan para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, Nabi SAW memuliakannya. Ya. Orang-orang yang beriman memuliakannya karena dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Umar, Utsman dan Ali, kemudian sisa dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW surga. Itu semuanya tidak sama dengan yang lainnya. Karena dalam satu ungkapan Nabi SAW menyebutkan mereka yang 10. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Sampai 10 orang disebutkan oleh Nabi bahwa mereka semua masuk surga, dijamin surga oleh Nabi. Ya. Kemudian tempat sebelumnya para malaikat, mereka makhluk yang dicipta oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa mereka tidak akan mendurhakai perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Semua mereka seperti itu sifatnya. Ya. Tidak mendurhakai perintah-perintah Allah. Yang mereka kerjakan itu semuanya perintah. Perintah Allah. Menunjukkan betapa sempurnanya kepatuhan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mereka kerjakan itu perintah Allah. Ya. Tetapi ternyata di antara mereka juga tidak sama derajatnya. Para malaikat juga bertingkat-tingkat. Ya. Makanya malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat yang termulia dan bahkan terbesar dari semua para malaikat. Ya. Bayangkan saja perbedaannya dari ukuran atau jumlah sayapnya saja. Dari jumlah sayapnya. Umumnya malaikat Allah sebutkan sayapnya hanya 4 pasang. Ya.
Umumnya malaikat 4 pasang sayapnya terbanyak. Ada yang 2, ada 3, ada 4. Namun malaikat Jibril saking besarnya, Nabi kita mengabarkan memiliki 600 sayap. 600 sayap. Bila dia berada di antara langit dan bumi, tertutup bumi ini oleh beliau, atau tertutup langit, sebagaimana kata Nabi SAW. Jadi dari sisi ukuran sudah dibedakan oleh Allah malaikat Jibril. Dari sisi kepemimpinan, Allah mengangkat malaikat Jibril sebagai pemimpin semua malaikat. Apa yang menunjukkan bahwa dia pemimpin semua malaikat? Hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya, dulu sering kita dengar di Radio Hidayah ini, yaitu hadis ini. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah bila mana sudah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril. Allah memanggil Jibril. Lalu Allah mengabarkan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah atau fa'ahbibhu. Saya sudah cintai si fulan, maka cintailah dia olehmu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tadi karena Allah mencintainya. Kemudian barulah nampak kepemimpinan Jibril untuk seluruh malaikat. Ya, Jibril memanggil, mengumumkan kepada penduduk langit semuanya, kepada semua malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka kalian semua cintai dia. Ini kepemimpinan Jibril. Maka kalian semua cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh malaikat mencintai orang tadi. Ini menunjukkan bahwa Jibril pemimpin malaikat. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah membedakan antara bumi ini, bumi yang terbentang luas ini, itu tidak sama. Sebagaimana strukturnya pun tidak sama. Ada yang subur, ada yang kering kerontang, ada yang tidak bisa ditanam apa-apa. Dari struktur bumi ini saja berbeda-beda. Bahkan ada tempat di Madinah sana itu dinamakan dengan Sabikhah. Ya, yang di sana nanti Dajjal berada. Tidak bisa masuk ke kota Madinah dan dia hanya bisa sampai di Sabikhah. Apa Sabikhah? Tempat yang permukaan tanahnya itu lebih dominan rasa garamnya. Ya, sehingga tidak bisa tumbuh tanaman. Ya. Ada bumi yang seperti itu, ada. Sebagaimana permukaan laut, permukaan sungai, permukaan laut, semuanya itu tidak sama. Laut itu pun juga dibeda-bedakan oleh Allah. Ya. Nanti ketika laut yang tidak sama ini bertemu, bersatu, itu tidak juga bisa bersama. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana perbedaan satu dengan yang lain permukaan bumi ini. Ada yang gurun Sahara, ada yang padang yang dipenuhi oleh batu-batu saja, gunung-gunung batu. Ada yang padang rumput saja. Ada yang hutan belantara dan seterusnya. Ternyata kemuliaannya pun dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Makkah sebagai tempat yang paling mulia di bumi ini. Allah yang memilih. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah katakan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya Mekah. Ya.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Bahkan Allah tambahkan, wa anta hillum bihadzal balad, dan keberadaanmu di negeri ini juga sebagai sumpah. Beradanya Nabi di sana dijadikan oleh Allah alat untuk bersumpah. Bahkan di Masjidil Haramnya, saking Allah muliakan, istimewakan, Allah mengancam orang yang mau berbuat maksiat, mau belum melakukannya. Allah sudah mengancam dengan siksa yang sangat pedih. Di surah Al-Hajj Allah berfirman, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang ingin berencana di dalam Masjidil Haram penyimpangan, penyelewengan dengan tindakan kezaliman, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Baru ingin. Bayangkan bagaimana Allah memuliakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, melindunginya. Ketika tentara Abraha membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah lindungi. Itu diyakini oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib, oleh kakek Nabi. Dia yakin bahwa karena mereka semuanya mencintai, memuliakan Ka'bah, dan dia tahu bahwa Ka'bah itu rumah Allah. Makanya dia mengatakan lil baiti rabbun yahmi. Rumah ini ada pemiliknya, dia yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari Yaman tentara bergajah berjalan, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Sudah ada yang menghadang pasukan-pasukan yang mencintai Ka'bah, tapi tidak berkutik di pasukan Abraha yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan betapa maha kuasanya Allah, maha kuatnya Allah, dan lemahnya manusia. Dikirim oleh Allah burung-burung kecil untuk menghancurkannya. Gajah besar, Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung kecil berbondong-bondong, membawa, kalau burungnya ukurannya kecil, berarti batu yang dibawa atau tanah kering yang di bawahnya, tanah kering seperti batu kerasnya, itu tidak juga besar. Berapalah besar kakinya, berapa besar paruhnya. Dia setiap seekor membawa 3. Ya. Kemudian dijatuhkan. Apapun yang ditimpanya itu berlobang. Ya. Jadi kalau ditimpanya kepala, nanti sampai ke bawah berlobang. Lebih dari peluru perbuatan manusia. Ya. Hancur semua. Sampai Abraha pun terkena. Tapi Allah jaga dia untuk sampai ke negerinya kembali. Yang lainnya hancur. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melindungi Ka'bah, untuk menjaganya. Ya. Kemudian Nabi SAW menjanjikan untuk satu salat di Masjidil Haram 100.000 kali salat, ya, pahalanya di tempat yang lain. 100.000 itu tidak sedikit. Nah, inilah para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan. Ya. Waktu juga Allah Subhanahu wa taala mencipta perputaran waktu di dunia ini. Dari mulai dicipta langit dan bumi, Allah sudah tetapkan timingnya, durasinya. Per 1 tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Sebagaimana ditegaskan di surah At-Taubah itu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi 12 bulan ini Allah yang telah menetapkan. 1 hari 12 jam itu Allah yang menetapkan jamnya untuk di dunia. 1 tahun itu 360 hari.
Allah yang menetapkan, atau dalam hitungannya 360 hari. Ya. 12 bulan. Bulan Qamariyah. 4 bulannya bulan yang haram. Yang 4 bulan ini juga pilihan Allah. Allah yang memilih dari 12 bulan itu 4 bulan yang haram. Minha arba'atun hurum. Langsung dari Al-Quran. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Nabi SAW jelaskan, ya, 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, yang terletak di antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Ya, dan Sya'ban. Kemudian Allah juga memilih bulan yang termulia dari seluruh bulan. Ya, yang termulia dari semua bulan, termasuk dari bulan yang haram. Dari bulan yang haram itu, maka bulan Ramadan lebih mulia. Ya, lebih mulia, terutama malam-malamnya. Terutama malam-malamnya. Dan yang lebih spesifik lagi yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu 10 malam yang termulia dalam 1 tahun. Ya, 10 malam termulia dalam 1 tahun. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari muqaddimah tadi kita masuk, setelah kita tahu bahwa bulan Ramadan yang memilihnya sebagai bulan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kemuliaan bulan Ramadan atau di antara faktor mulianya bulan Ramadan adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mulianya Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala memilih di bulan tersebut turunnya Al-Quran. Allah yang memilih, karena waktu turunnya Al-Quran itu Allah yang menetapkan. Maka dipilih oleh Allah waktu yang cocok dengan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran mulia, maka tidak akan mungkin waktu sembarangan pula diturunkan oleh Allah. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan sebagai waktu menurunkan Al-Quran. Ini dijelaskan, ditegaskan oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan ini bertentangan dengan riwayat hadis ini, ayat ini bertentangan dengan riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan di nisfus Sya'ban, di malam ini. Di malam 15 ya. Malam 15. Ada riwayat mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam nisfus Sya'ban. Menafsirkan ayat di surat Dukhan yang sudah kita pelajari, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tafsir Ikrimah, ya, dari generasi tabi'in menafsirkan bahwa malam yang berkah itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, ya, malam 15 Sya'ban diturunkan Al-Quran. Dan ini bertentangan dengan nas Al-Quran. Jelas sekali Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadan, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bertentangan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr di bulan Ramadan, sepakat para ulama keberadaan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Ya, keberadaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban. Ya, bahkan Nabi SAW mencari Lailatul Qadar itu di 10 pertama dengan i'tikaf, ternyata tidak ada. Kemudian Nabi SAW i'tikaf pula di 10 pertengahan Ramadan, ternyata juga tidak ada.
sebelum berakhir 10 pertengahan Ramadan, dia bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya, malam turun ada keberadaan Lailatul Qadar di tahun itu. Dan bahkan dia dalam mimpinya melihat bahwa dia sujud esok harinya di salat subuh di atas lumpur, menunjukkan malamnya hujan. Malamnya hujan. Maka para sahabat yang sudah mengemasi barang-barangnya untuk pulang ke rumah, dan bahkan sudah ada yang pulang ke rumah, diminta oleh Nabi untuk balik ke masjid melanjutkan i'tikaf, mengabarkan bahwa keberadaan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebab pertama kenapa bulan Ramadan itu bulan termulia, karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, ya, berdasarkan ayat tadi, ayat di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, maksudnya adalah keberadaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka terbantahlah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam nisfu Sya'ban. Walau riwayat yang menjelaskan tentang Allah mengampuni di malam nisfu Sya'ban ini dosa-dosa manusia, orang-orang yang bertauhid, ya, kecuali orang musyrik dan yang sedang bertikai dengan saudaranya. Ini berselisihkan oleh para ulama tentang tentang derajatnya. Ada yang melemahkan, ada yang menguatkan, dan ini khilaf mu'tabar. Barang siapa yang memang biasa salat di malam, setiap malamnya lanjutkan salatnya. Perbanyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kita ke keutamaan Ramadan. Yang faktor pertamanya adalah Allah menurunkan di bulan Ramadan Al-Quran, dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Albani di silsilah sahih dan juga di Sahih Al-Jami' dari hadis Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu taala an, bahwa Nabi SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim di malam pertama Ramadan. Ya. Kata Nabi SAW mengabarkan, suhuf Ibrahim, kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yang ditegaskan dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. 2 kali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian wa unzilatit Taurah li sittin madaina min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 hari berlalu dari bulan Ramadan, malam ke-7. Ya. Kemudian wa unzilat wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Adapun Injil ketika tersisa ketika berlalu 13 Ramadan, pertengahan Ramadan, diturunkan oleh Allah kitab Injil, suhuf Ibrahim di awal, kemudian Taurat di malam ke-7, kemudian di pertengahan diturunkan Injil. Wa unzilal Furqan li 24 khalat min Ramadan. Al-Quran diturunkan di antara nama Al-Quran Al-Furqan. Al-Quran banyak namanya, ya. Al-Quran Al-Azim, ya. Al-Kitab, ya. Al-Furqan juga nama Al-Quran. Diturunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, 24 hari berlalu bulan Ramadan, ya. 24 hari berlalu li 24 khalat min Ramadan, berarti malam 25. Inilah dalil dan hadisnya
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Albani, ya, menguatkan bahwa bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, bahkan kitab-kitab yang disebutkan nama-namanya oleh Allah kepada kita, yang diturunkan kepada nabi-nabi, itu diturunkan juga oleh Allah di bulan Ramadan, menunjukkan Ramadan memang waktu diturunkan kitab-kitab oleh Allah. Karena itulah bulan yang termulia, karena dia bulan yang mulia. Ini faktor pertama, sebab mulianya Ramadan yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan Allah pilih untuk menjadi bulan yang difardukan oleh Allah pada siang harinya puasa. Kan bisa saja Allah memilih bulan Muharram untuk puasa, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai waktu untuk memfardukan puasa bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kemudian nanti di ayat 185 Allah menyinggung tentang Ramadan. Jadi antara puasa yang diwajibkan oleh Allah kemudian dengan turunnya Al-Quran, itu kedua-duanya berada di bulan Ramadan. Jadi difardukan puasa di bulan Ramadan ini menunjukkan memang waktunya yang layak untuk dilakukan puasa itu di bulan Ramadan. Tidak ada waktu yang lain untuk satu bulan. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang istimewa. Puasa itu ibadah yang istimewa. Dan keistimewaan puasa bisa jadi kita akan tangguhkan untuk menguraikannya pada perjumpaan yang akan datang. Karena sekarang kita berbicara tentang Ramadan, bukan tentang puasa. Tapi kita tahu ternyata di antara keistimewaan Ramadan itu sebabnya adalah adanya ibadah puasa yang difardukan oleh Allah. Apatah lagi bahwa ibadah yang fardu itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Allah memfardukannya karena Allah cinta. Ibadah yang fardu itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya jangan sampai kita melalaikan yang fardu lantaran mendahulukan yang sunnah. Harus yang fardu kita prioritaskan. Puasa yang difardukan oleh Allah hanya bulan Ramadan, dan ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang istimewa. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Setelah azan nanti kita akan lanjutkan keutamaan Ramadan yang berikutnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Faktor atau sebab kemuliaan Ramadan yang ketiga, bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan taubat, bulan digugurkannya dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabairu. Melakukan salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke salat Jumat per pekan, kemudian puasa Ramadan atau bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu menjadi penggugur dosa, penghapus dosa yang terjadi di antara, kalau ukuran jamnya adalah salat 5 waktu, ukuran harinya adalah Jumat ke Jumat, ukuran bulan atau tahun adalah Ramadan ke Ramadan. Ya. Maka Ramadan menjadi salah satu penyebab gugurnya dosa, terhapusnya kesalahan dan maksiat. Barang siapa yang mengerjakan puasa bukan karena waktunya, tetapi ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Karena mungkin semua kita yang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa Ramadan melalui hari-hari Ramadan. Bila Ramadan masuk nantinya, semoga kita semua disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Yang memasuki Ramadan sekian banyak manusia, yang muslimnya, yang non muslimnya, yang muslimnya juga ada yang puasa, ada yang tidak. Tetapi janji hadis tadi adalah untuk orang yang berpuasanya, orang yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang melakukan qiyam dengan penuh iman, di mana dijanjikan mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah dari balasan, kemudian mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Ditegaskan dalam hadis yang lain, yang semuanya adalah hadis-hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, kaitannya dengan Ramadan ya,
bukan puasanya. Berpuasa di bulan Ramadan ini salah satu keutamaan Ramadan karena Allah syariatkan puasa. Man shama Ramadana, siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan, ya, dengan penuh iman dan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, iman karena itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian masih tentang keutamaan Ramadan, bahkan qiyamnya di malam hari. Jadi Ramadan itu bukan hanya siangnya. Sebagian kaum muslimin tahunya Ramadan adalah puasa. Tahunya Ramadan itu hanyalah untuk puasa. Sementara mereka sama sekali tidak mengenal malamnya dengan qiyam, dengan salat tarawih. Bahkan ada yang hanya sekedar puasa, malam harinya sama sekali tidak ikut salat tarawih. Padahal keistimewaan Ramadan mulai dari puasanya dan juga dari qiyamnya. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, menghidupkan malam-malamnya dengan salat sunnah, dengan penuh iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Ini kan keistimewaan Ramadan, karena Ramadan itu bukan siang hari. Ramadan itu adalah siang malam. Dalam satu bulan 29 hari atau 30 hari yang tersusun atau berada yang tergabung siang dan malamnya. Siangnya ada keutamaan, malamnya juga ada keutamaan. Itu Ramadan. Makanya Allah mengatakan shoma Ramadan, qama Ramadan. Bahkan di antara keistimewaan Ramadan, ini salah satunya adalah adanya malam itu. Adanya satu malam, yang satu malam ini keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah. Ini mungkin faktor yang keberapa? Yang ketiga atau keempat? Yang pertama tadi diturunkan Al-Quran, kemudian bulan Taubat, ya, ampunan, kemudian disyariatkan yang puasa. Berarti keempat, yaitu keberadaan Lailatul Qadri, yang tadi telah kita singgung sedikit, bahwa Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu malam diturunkan oleh Allah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Malam Al-Qadar itu diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus, ya. Dan malam Al-Qadar itu berada di bulan Ramadan. Dari mana kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan? Karena Allah mengatakan di ayat 185 tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di surah Al-Baqarah, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maksudnya Lailatul Qadar itu ditegaskan di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Dan Lailatul Qadar malam yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Bukan seukuran 1000 bulan, tidak. Lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Allah mengatakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ibadahnya, ketaatannya. Nilai ketaatan di malam itu bila diterima oleh Allah, maka lebih baik daripada ketaatan, ibadah, amal saleh dilakukan dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu benar-benar istimewa, dispesialkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah dengan keberadaan Lailatul Qadar. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Ramadan yang kelima, atau keistimewaan Ramadan yang kelima, bahwa Ramadan sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala berikan
kebebasan atau Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hamba-hambanya dari neraka yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sebagai tambahan, ada riwayat yang tersebar bahwa pembebasan dari api neraka itu hanya di 10 terakhir saja. Karena di awalnya rahmat, di pertengahannya ampunan, di ujungnya apa? Di ujungnya pembebasan dari api neraka. Ini tidak ada dalilnya. Yang justru dalilnya adalah bahwa dari mulai malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan untuk sebagian hamba-hambanya dari api neraka. Ya. Sepanjang Ramadan, setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan pembebasan dari api neraka untuk hamba-hambanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Al-Hakim, dan Al-Albani menilai hadisnya hasan. Nabi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Ini tentang Ramadan nih konteksnya. Dalam hadis yang cukup panjang, tapi penggalannya adalah walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itu berlaku untuk setiap malam, bukan 10 terakhirnya saja, berlaku untuk setiap malam dalam hadis ini. Dan ini keistimewaan. Kira-kira siapa yang tidak mau bebas dari neraka? Sementara kita selalu meminta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu doa-doa kita. Allahumma najjina minan nar. Allahumma najjina minan nar. Itu yang kita doakan. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, saya berlindung denganmu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka dari ucapan dan perbuatan. Sementara setiap malamnya ada kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dibebaskan dari neraka oleh Allah di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Ini merupakan keistimewaan Ramadan. Ini yang harus ada di jiwa kita. Harus ada semua tentang keutamaan ini di kalbu kita, sehingga kita sekarang ini benar-benar rindu Ramadan. Benar-benar mengharapkan kedatangan dan berjumpa dengannya demi mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa tadi. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang masyhur kita ketahui, dan ini tidak akan pernah kita lupakan, bahwa Allah mengistimewakan Ramadan dengan membuka pintu-pintu surga. Ini sekaligus ya untuk keutamaan sebab yang ke-6, digabungkan semuanya. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Sebagian riwayat mengatakan maradatus syayatin, setan-setan yang paling jahat. Ya, setan-setan yang paling jahat. Ini kita letakkan di poin yang ke-6 tadi. 3 unsur ini di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga, menunjukkan bahwa di bulan yang lain tidak dibuka oleh Allah pintu surga. Dari mulai Muharram sampai Sya'ban tidak pernah dibuka pintu surga oleh Allah. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Kemudian berakhir Ramadan ditutup kembali. Ya. Kemudian pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup di bulan Ramadan. Berarti pemahamannya di bulan-bulan yang lainnya terbuka. Dan ini sesuai dengan makna hadis Nabi SAW. Huffatil jannatu bisyahawat wa huffatin naru huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kelilingi surga dengan
perkara-perkara yang kita tidak suka. Tidak ada daya tariknya. Menunjukkan bahwa dia tidak, pintunya tertutup. Tidak ada yang menarik. Ya. Tidak ada nampak apa-apa di surga oleh hati-hati orang yang orang hati-hati yang kurang iman. Sementara neraka yang dikelilingi oleh sesuatu yang sesuai dengan syahwat manusia. Ya, tampak luarnya menarik tetapi dalamnya api. Dibuka semuanya. Nah, ini kemudian wa suffidat asyayatin, dibelenggu setan-setan sehingga dia tidak bebas untuk menggoda, tidak bisa berpindah kemana-mana. Dia diikat, dirantai, dibelenggu. Setan-setan yang paling jahatnya, sehingga tidak leluasa untuk menggoda, membujuk, merayu manusia agar berbuat dosa dan kemaksiatan. Kemudian keutamaan Ramadan yang ke-7. Sebenarnya tadi sudah berapa itu? Ya. Maksudnya kalau kita pisah-pisahkan sedih banyak, tapi kita satukan tadi. Dan sekarang yang ke-7, bahwa Ramadan adalah bulan sabar. Ramadan bulan sabar. Subhanallah, kita mungkin bisa merasakan kesabaran di bulan Ramadan yang tidak akan kita rasakan di bulan yang lain. Ada rasa sabar untuk bertahan tidak makan dan minum. Ada rasa sabar untuk menjaga puasa. Sehingga hal-hal yang merusak puasa berupaya kita untuk menghindar darinya karena kita merasa sedang berpuasa. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan melatih kita untuk bersabar. Sehingga dinamakan Ramadan adalah syahrus sabar. Sementara orang-orang yang sabar itu balasannya tidak ada batasnya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah berikan balasan pahala yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kemudian keutamaan Ramadan yang ke-8, bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa. Ramadan bulan doa. Dan ini dipetik dari, subhanallah, kalau kita lihat ayat puasa dari 183 di surah Al-Baqarah. Nanti kita akan mendapatkan di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang doa. Perhatikan ayat mulai dari 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kemudian ayyaman ma'dudat, kemudian syahrul ramadan ayat yang ke-8 185. Setelah itu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Masih tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, ya, sampai berakhir ayat 187 tadi. Itu semuanya tentang puasa. Dari 183 sampai 187, di ayat 186 tadi Allah menengah-nengahi ayat puasa itu dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya saya dekat. Dekat di sini adalah dekat dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan perhatiannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap hamba-hambanya yang memohon, meminta, bermunajat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya kabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku.
falyastajibuli, maka hendaklah mereka meminta untuk dikabulkan untukku dariku, atau menyambut seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, di situ terletak rahasia bahwa terletak faedah bahwa Ramadan adalah bulan doa, karena diikat kuat oleh Allah puasa Ramadan, atau diikat kuat oleh Allah bulan Ramadan dengan ayat tadi, menjadi perantara antara ayat-ayat puasa tadi sampai selesai, diletakkan di tengah-tengah oleh Allah ayat tentang doa, sehingga bulan Ramadan dinamakan dengan bulan berdoa. Bahkan Nabi SAW mengatakan doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Terutama ini tujuan pertama adalah puasa Ramadan. Yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah orang yang berpuasa fardu, yaitu puasa Ramadan. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang ke-9 dari keistimewaan Ramadan yang harus ada sekarang ini agar kita benar-benar merindukannya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bulan kedermawanan, bulan di mana hati kita condong untuk berinfak, mengeluarkan harta, membantu antar sesama. Subhanallah, gambaran yang menjadi yang lengket di benak kita dan tidak akan mungkin pernah kita lupakan adalah persiapan menyambut berbuka puasa di Masjid Nabi, ya, di mana berlomba-lombanya kaum muslimin untuk menyediakan santapan berbuka bagi orang yang berpuasa di Masjid Nabi SAW. Dan itu bukan hanya berada di dalam masjidnya, bahkan di pelataran masjidnya juga penuh semuanya, dan bahkan orang berebut-rebut, ya, untuk membawa orang-orang yang berbuka ke tempat dia menyediakan sarana berbuka puasa. Dan memang luar biasa, ya, dengan santapan yang menu yang luar biasa disiapkan oleh mereka, tentunya mengutamakan yang utamanya seperti rutab, kurma, minuman dari air zam-zam, keistimewaan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu memang bulan yang mendorong, menyetel kesiapan batin dan kalbu kita untuk condong berinfak. Nah, kemudian juga momentum Ramadan ini dijadikan sebagai sarana ta'awun 'alal birri wat taqwa oleh saudara-saudara kita yang memiliki program-program dakwah, program-program menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk masjid dan program dakwah yang lain. Mereka tahu bahwa kaum muslimin benar-benar terpanggil untuk mengeluarkan harta di Ramadan sebanyak-banyaknya, karena memang itu bulannya yang mengkondisikan demikian, keberkahan Ramadannya. Maka di antara keistimewaan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan bulan al-jud, bulan kedermawanan. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan kana Rasulullah sallam ajwadan nasa bil khair, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan dalam memberikan kebaikan, dalam menginfakkan harta. Kapanpun, sepanjang tahun, manusia yang paling dermawan Nabi SAW. Tetapi perhatikan, ketika datang Ramadan, kedermawanan Nabi semakin tinggi. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Kedermawanan Nabi bertambah tinggi ketika Ramadan. Dari situ nampak oleh kita bahwa Ramadan memang mengkondisikan, membuat hati kita
condong untuk berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan harta kita dari sekarang untuk bisa mengambil bahagian besar dengan harta untuk mendekatkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin dari keutamaan Ramadan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, dengan harapan semoga hati kita benar-benar rindu untuk berjumpa, kemudian menuntun lisan kita untuk memanjatkan doa, permohonan, permintaan, bermunajat kepada Allah agar disampaikan kita semua ke bulan tersebut, sehingga kita bisa bertemu dan bisa melakukan berbagai macam ketaatan di dalamnya. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma inna nas'aluka بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا جميعا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك خيرها. اللهم إنا نسألك خيره. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه وجميع أعماله الصالحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم إنا نسأل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah
di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini di tengah-tengah kita ada santri-santri dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Nasihat ana untuk mereka semua adalah Allah fit ta'allum. Selalulah kita bertakwa kepada Allah, mencari ilmu lillahi ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Apalagi sudah ada fasilitas yang cukup memadai seperti ini, maka ini harus dibalas dengan syukur kita, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan tentunya konsep mulazamah ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita hanya menamakan dengan mulazamah, namun seperti yang lain-lain, tidak ada bedanya dengan yang lain. Wa kana min nasihati syekhina Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengutip bait-bait yang sering dibacakan oleh ulama Syanaqithah, ulama-ulama dari Mauritania yang terkenal dengan kedalaman ilmu mereka. Di antara konsep khas mulazamah yang berkembang di kalangan mereka dan menghasilkan dan mencetak ulama-ulama besar adalah yang mereka sebutkan dalam bait yang berbunyi wa fi taradu fil ulumil man'uja bitau aman istabaqa lam yakhruja. Jangan sampai kita ini belajar berbagai macam disiplin ilmu dalam satu waktu. Karena ketika ada berbagai disiplin ilmu kita pelajari sekaligus, maka tidak akan menjadikan kita ini bisa menguasai dan memahami dengan baik dan benar. Karena konsentrasi kita akan terpecah. Seperti bayi kembar tidak mungkin dua-duanya keluar sekaligus. Itau aman istabaqa la yakhruja. Kalau ada dua bayi kembar berlomba-lomba mau keluar lebih dahulu, maka tidak akan bisa keluar dua-duanya. Yang keluar hanya akan salah satunya. Oleh karena itu, harusnya seseorang itu mempelajari dengan fokus kepada satu persatu disiplin ilmu. Ya, mempelajari satu matan,